Allahu Akbar, 3 batu dulu, 3 batu. Wallahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ade Rusdana. Ade Rusdana sebagai apa, Pak? Sebagai Ketua IGTKI Kabupaten Kelang. IKK untuk Taman Kanak-Kanak Indonesia. Pak, ini sejarah IGTKI melaksanakan kegiatan apa sih? Nah, ini adalah program terakhir kami di periode terakhir, dan ini program tiap tahun yang memang diselenggarakan, walaupun beberapa tahun ke belakang kita tidak melaksanakan karena masih ada COVID, dan alhamdulillah sekarang Bismillah kita sudah izin dengan teman-teman, kemudian juga dari masyarakat, program ini bisa terlaksana. Dan alhamdulillah ini kita pelaksanaan mulai hari ini akhirnya besok selamat Lebaran. Kemudian peserta yang hadir untuk kegiatan tahun ini sebanyak 4.315. Nah, ini adalah poin utama untuk mengenalkan rukun Islam yang kelima yang dari sejak dini ini harus kita kenalkan, karena pembiasaan ibadah memang sudah dilaksanakan di masing-masing lembaga tiap hari, dan di akhir kegiatan ini memang kita mengenakan poin utama rukun Islamnya, dan ini program rutinitas yang semua ormas juga ada yang melaksanakan. Nah, kebetulan kalau kemarin di Pauli sudah melaksanakan, sekarang kami di TKI, nanti di bulan depan juga ada dari Bantuan TKI. Ada kesulitan nggak sih, Pak, mengajarkan rukun Islam kepada anak-anak? Apalagi kan masih kayak Pak, ya mereka masih suka bermain atau yang segala macamnya gitu. Susahnya apa sih? Secara normatif ya alhamdulillah tidak ada kesulitan, karena ini pembiasaan aja. Kemudian di sini karena baru ya di lingkungan Galumas ini, kita dari IGTKI perdana melaksanakan kegiatan manasik, dan ini pun dibuka belum secara formal. Mudah-mudahan ini daya tarik teman-teman juga para ormas yang lain bisa melaksanakan kegiatan manasik ini, karena secara real miniaturnya mirip dengan aslinya, dan ini mengenalkannya pas buat anak-anak ini miniatur yang memang untuk disampaikan kepada anak-anak dan para guru. Berapa sekolah? Sekabupaten ini sekarang di IGTKI semuanya kurang lebih 200 lembaga ya. Kemudian keteraturan kami memang tidak semuanya mengikuti, karena kan di TK itu ada yang tingkatan jenjang kelas A dan kelas B. Kebanyakan yang sekarang melaksanakan itu banyaknya dari kelas B yang memang sudah mau melanjutkan ke jenjang yang D. Kelas A biasanya melanjutkan kegiatan ini nanti di tahun depan. Berarti ini mayoritas kelas B semua ya, Pak, ya? Dari 200 sekolah. Ada kendala nggak, Pak, dari kegiatan ini? Kendalanya sih alhamdulillah sampai saat ini nggak ada kendala, karena kami memang menempuh jalur koordinasi. Kebetulan semua di backup oleh Al-Zahra Galumas Manasik yang secara keamanan, fasilitas dan sebagainya teman-teman dari Al-Zahra Manasik. Kami hanya melaksanakan pendataan saja, jumlah dan sebagainya. Setahun sekali, Pak, ya? Betul. Jadi ini program bulan ya dari periode sebelumnya. Ini program buat kita para ketua setahun sekali. Dan mudah-mudahan ini ada bekas, ada nilai edukasi yang bermanfaat buat orang tua, buat anak-anak gitu ya. Bahwa rukun Islam itu harus kita kenalkan sejak dini. Pesertanya ini membayar atau gimana? Nah, ini peserta alhamdulillah swadaya dari masyarakat yang melibatkan pemerintah daerah. Ini program-program seperti ini memang dari dulu sudah dilaksanakan, sehingga kami leluasa untuk melaksanakan program ini. Oke, ketemu semuanya. Teman-teman dari media ya sudah datang kemari. Jadi saat ini adalah grup dari IGTKI. Ini adalah grup pertama dari Al-Zahra. Ya, total semuanya di sini ada perharinya sekitar 2.500. Kapasitas kami sendiri itu bisa mencapai 3.000 per hari dengan kondisi rally. Yang memang saat ini kondisinya belum semuanya kelar, belum 100%. Tapi depannya kita akan lengkapi terus, kita akan terus perbaiki semua yang ada di sini sampai sesuai dengan harapan dari customer. Apa saja sih, Pak, fasilitas yang ada di sini?
secara fasilitas sebenarnya sudah, cuma sebenarnya sentuhan-sentuhan kecil aja yang belum. Seperti misalnya pengecatan yang akhirnya nanti akan kita sempurnakan lagi. Kalau fasilitas semuanya sudah tersedia di sini. Tapi memang konsep di sini adalah untuk edukasi. Jadi kalau dilihat, Pak, kenapa di dalam tidak ada stand makanan, tidak ada kafetaria? Karena memang area dalam kita sterilkan dari kegiatan makan dan minum. Karena khusus untuk kegiatan edukasi manasik. Kalau untuk stand makanan minuman nanti akan kita sediakan di sebelah luar. Itu ada food court, dan bagi mereka juga yang sponsorship akan kita alokasikan seperti saat ini. Oke, itu yang pertanyaan bagus ya. Manasik ini sendiri sebenarnya adalah pembelajaran untuk mereka agar lebih termotivasi ke tanah suci. Seperti kita tahu dalam rukun Islam itu kan ada ibadah naik haji ya, yang bila mampu. Nah, ibadah ini dipupuk sejak dini, sejak usia kanak-kanak seperti sekarang ini, agar mereka lebih termotivasi. Akan lebih bagus lagi kalau misalnya manasik itu diulang lagi di SD, atau mungkin di skala yang lebih tinggi. Nah, itu untuk apa? Agar manusia-manusia atau umat-umat Islam ini sejak usia dini udah tertanam gitu, di dalam dirinya bahwa kerinduannya akan ke tanah suci. Gitu. Itulah makna dari manasik sebenarnya. Jadi istilahnya bagaimana kita menumbuhkan motivasi atau keinginan dari adik-adik ini, nanti kan mereka akan tumbuh besar ya, sehingga udah dewasa nanti mereka akan mendahulukan kegiatan beribadah haji atau umroh ketimbang misalnya nonton konser gitu kan. Karena sekarang ini kan banyak sekali istilahnya yang lebih memprioritaskan bukan ibadah, punya uang untuk melakukan umroh, tapi dipakai untuk misalnya pelesiran. Tidak salah, tapi juga jangan sampai misalnya punya uang udah cukup haji buat jalan-jalan. Nah itu salah, karena sebenarnya ibadah haji kan masuk ke dalam rukun gitu. Nah itu kalau umroh memang bukan masuk rukun, tapi itu salah satu ibadah juga yang sebenarnya dijalankan itu jauh lebih baik ketimbang hanya sekedar pelesiran. Apakah hanya berurusan dengan TKADN atau SG juga nih? Baik, kalau terkait hal itu, kita sebenarnya kerjasamanya sebenarnya dengan semua pihak ya, baik itu TK, SD, kemudian ada juga dari KBIH untuk keberangkatan haji seperti itu, lalu kemudian travel umroh, di mana jemaah-jemaah mereka baik yang jemaah umroh maupun haji yang istilahnya haji bas ataupun haji yang undangan gitu ya, itu bisa melaksanakan manasik di Tiba. Jadi bukan hanya mereka yang kalau kita lihat semuanya itu anak-anak ya, makanya juga di sini ada yang didampingi orang tua. Jadi agar orang tuanya suatu saat nanti itu akan tumbuh motivasi untuk beribadah haji maupun umroh gitu, seperti itu. Jadi tidak terlepas kemungkinan sebenarnya berbagai usia itu memungkinkan untuk melakukan kegiatan manasik. Sama-sama.